Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliantiki di dalam renungan harian pada hari ini yang bertemakan persinahan. Apakah sekedar berbicara seksual? Yang diambil dari Keluaran 20 ayat 14 yang berbunyi jangan bersinah, dan juga Keluaran 34 ayat 15 yang berbunyi janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Persinahan. Berbicara tentang zina, seringkali memang zina hanya dianggap sebagai bentuk perbuatan seksual. Memang benar salah satu bentuk persinahan adalah tindakan seksual di luar ikatan pernikahan, tetapi tidak hanya itu saudara-saudara. Persinahan juga sejatinya berbicara tentang kesetiaan. Setia kepada siapa? Setia kepada pasangan kita dan juga setia kepada Tuhan. Kata zina di dalam Alkitab sendiri secara tegas menekankan bahwa zina bukan hanya merujuk pada seksual, melainkan bagaimana umat Israel juga mampu untuk setia kepada Allah Sang Pencipta, sama seperti kita melihat di dalam Keluaran 34. Dalam kaitannya dengan seksualitas, perintah jangan berzinah ini jelas menekankan akan larangan untuk tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Namun celakanya perintah ini juga seringkali dianggap kadaluarsa. Di Amerika Serikat bahkan secara terang-terangan orang mulai merasa enggan ataupun menganggap perintah ini tidak relevan lagi. Seorang teolog bernama Laura Schlesinger menegaskan bahwa permasalahan utama bagi kaum muda di Amerika Serikat adalah pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Di Indonesia sendiri, meskipun di satu sisi kita melihat, kita tidak separah itu, tetapi nyatanya pemahaman tentang pergaulan bebas ini juga mulai mempengaruhi kaum muda kita. Memang tidak terang-terangan seperti kaum muda Amerika saat ini, melainkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tentu yang sembunyi-sembunyi dan tidak terlihat ini akan jauh lebih berbahaya, karena kita tidak menyadarinya. Tantangan untuk tidak melakukan persinahan juga sekaligus menguji kita akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mampu untuk setia kepada Tuhan, untuk taat dengan rasa sukacita kepada perintah-perintahnya. Kembali lagi, dasar kita untuk mau taat kepada Tuhan adalah dengan dasar sukacita. Sukacita atas apa? Sukacita atas kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kembali lagi di pokok zina yang lainnya. Di dalam Keluaran 34 ayat 15 kita melihat bahwa zina sendiri juga dibahasakan atau dipahami ketika kita berpaling daripada Tuhan kepada Allah lain. Bahkan mungkin membawa kita sesat, bahkan kita malah menjadi menyembah Allah lain. Kita selingkuh kepada Tuhan. Di sisi lain ketika kita sadar bahwa berzinah ini artinya juga bentuk kita setia kepada Tuhan, maka kita pun sadar bahwa setia kepada Tuhan itu juga sejatinya mampu menghadirkan kasih kepada orang, mampu untuk taat kepada Tuhan, dan orang-orang sekitar kita merasakan dampaknya, baik terhadap orang sekitar, orang yang kita kasihi, bahkan juga dengan pasangan kita. Persinahan sendiri juga bukan tidak hanya terjadi maksud saya di dalam di luar ikatan pernikahan yang dikuduskan, tapi persinahan juga bisa terjadi di dalam pernikahan, di mana salah satu pasangan melakukan selingkuh dari pasangannya, bahkan hingga melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar ikatan pernikahan. Namun tidak hanya sampai situ, persinahan sendiri juga bisa terjadi di dalam pernikahan tanpa adanya orang ketiga. Loh, maksudnya apa? Bagaimana bisa orang bersinah tanpa orang ketiga? Jika kita kembali mengingat bahwa zina itu juga sendiri berbicara tentang bagaimana kita setia kepada Tuhan, maka kita juga sadar betul bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, baik suami atau istri. Itu juga membentuk bagaimana kita menjaga diri ataupun menjauhkan diri dari persinahan. Persinahan yang ada di dalam ikatan suami istri juga dapat terjadi jika kita sendiri tidak mampu menyatakan kasih Allah di dalam pernikahan kita.
terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, terjadi pemerkosaan di dalam ikatan suami istri, pasangan, ada paksaan ketika harus melakukan hubungan seksual, ataupun bentuk kekerasan-kekerasan lainnya. Bagaimana seorang suami bisa menjaga istrinya dengan kasih, dan bagaimana juga sang istri juga mampu untuk menghadirkan kasih kepada sang suami. Dengan kata lain, ketika kita melakukan dosa dan tidak mampu menyatakan kasih Allah di dalam hubungan pernikahan, maka sejatinya juga kita bisa mengatakan bahwa kita sedang berzina. Kita juga tidak setia dari Allah, dan pasangan kita justru menjadi korban akan tindakan perzinahan kita kepada Allah. Kembali lagi kita mengingat bahwa perzinahan itu bukan hanya soal seksualitas, melainkan bagaimana kita mampu untuk setia kepada Tuhan dan pasangan kita. Bagaimana kita mampu untuk dapat menghadirkan kasih Tuhan sama seperti apa yang telah diteladankan Kristus di dalam kehidupannya pada saat Dia di bumi. Kiranya renungan hari ini mengingatkan kita untuk mau mengasihi pasangan kita, mengasihi orang-orang sekitar kita, dan tentunya mengingatkan kita untuk jangan berzinah. Tuhan memberkati.